Jelas. Aman ya berarti ya untuk suaranya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa suaranya kurang jelas, mohon diingatkan saja biar saya bisa lebih mendekatkan suara saya ke sumber mic. Baik, sebelumnya saya ingin tanya kabar ke Bapak Ibu di sini, gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Sehat ya, sehat, sehat. Meskipun tidak ada suaranya. Ya, semoga Bapak Ibu tetap sehat ya, meskipun sekarang Bandung lagi dingin-dinginnya. Mungkin materi yang akan saya persembahkan kali yang saya akan paparkan kali ini, itu pun semoga bisa apa ya, mencairkan suasana masuk kedinginan ini, karena materi yang akan saya sampaikan ini sangat penting dalam hal fundamental atau fondasi sebuah bisnis, terutama dalam aktivitas marketing. Nah, mungkin sesuai judul, nanti kita akan membahas tentang brand awareness. Nah, apa itu brand awareness? Saya izin untuk tim verifikator atau tim materinya dengan cara share boleh. Oke. Jika tadi saya mengecek suara, sekarang saya pengen ngecek apakah paparan atau presentasinya sudah terlihat di laptop atau di HP semuanya. Sudah, Kang. Sudah terlihat. Siap. Oke. Sesuai dari pembahasan tema topik ini, kita akan membahas tentang brand awareness. Nah, di sini saya kasih judul tentang membangun brand awareness yang mudah. Nah, sebelum kita menjelaskan untuk bagaimana cara membangunnya, perlu kita ketahui dulu mengenai pengertiannya. Oke, apa itu brand awareness? Singkatnya, brand awareness adalah tingkat kemampuan suatu brand untuk dapat muncul dalam dana konsumen. Dan brand awareness sendiri itu sebenarnya dua kata ya, dan artinya merah. Awareness yang artinya kesadaran. Jadi istilah Indonesia itu kesadaran. Maksudnya di sini adalah brand awareness itu sekuat apa sih nama produk atau nama usaha Bapak Ibu di sini bisa diingat oleh konsumennya. Saya coba kasih contoh. Dalam formulanya, brand awareness itu seperti ini. Ingat produk X, maka ingat brand Y. Gimana caranya? Ketika kita ingat produk X, maka di benak kita itu langsung muncul brand. Contoh, kalau ingat sabun keluarga, maka mayoritas orang akan ingat brand Lifebuoy. Jarang orang ketika ditanya apa sabun keluarga, mereka misalnya menjawab Lux. Jarang juga ada yang menjawab info. Jarang juga yang akan menjawab misalnya kayak Zen sekarang yang produk baru. Jadi ingat sabun keluarga, maka mayoritas orang akan mengingat Lifebuoy. Contoh selanjutnya, ingat HP premium, HP mahal, HP-nya orang-orang kaya katanya, maka yang diingat adalah iPhone. Tidak akan ingat Xiaomi, tidak akan ingat Poco, tidak akan ingat brand yang lain. Jadi ketika kita ditanya, menurut kamu HP premium merek apa? Maka yang pertama kali muncul di benak kita adalah iPhone. Nah, itu yang kaitannya dengan produk. Ada juga yang kaitannya dengan situasi. Seperti ini. Ingat hujan dan lapar, maka ingatnya Indomie. Kan seringkali ya kita kalau ngerasa, aduh hujan nih kan lapar, kayaknya enak bikin Indomie. Kayak gitu. Nah, ini juga termasuk contoh brand awareness. Sejauh mana brand tersebut benar-benar nempel di benak banyak orang. Gitu. Ketika kita punya merek yang mudah muncul di pikiran banyak orang, maka itu indikasi bahwa brand kita tuh brand awareness-nya, kesadaran mereknya sangat kuat. Nah, lalu mengapa harus brand awareness? Mengapa brand awareness itu penting untuk dimiliki sebuah bisnis? Penyebabnya adalah karena konsumen hanya akan membeli produk dari brand yang mereka kenali. Itu udah jelas otomatis. Kita mau beli
pasta gigi Pepsodent karena kita tahu bahwa Pepsodent itu misal saya kenal Pepsodent itu murah, ada di mana-mana, dan rasanya nggak aneh-aneh loh, gitu. Mungkin ada pasta gigi yang rasanya tawar, ada yang rasanya asin, ada yang rasanya lain-lain, tapi kita tetap lebih memilih Pepsodent karena kita cukup sangat kenal dengan baik terhadap produknya. Gitu. Jadi mau nggak mau brand awareness itu harus kita miliki agar orang mau membeli produk kita karena dia sudah kenal dengan produk kita. Perjalanannya seperti apa nih? Kenapa brand awareness nyambung sama pembelian? Kenapa brand awareness menentukan sebuah penjualan? Perjalanannya seperti itu. Semakin kuat brand awareness, semakin kuat tadi ya nama merek kita, maka sudah pasti akan semakin sering diingat oleh konsumen kita. Misalnya saya di sini ada lihat ada Rosmawati 9 Kiat. Nah, semakin kuat nih, semakin sering kita mempromosikan tentang cemilan Kiat, maka akan semakin sering orang mengingat cemilan tersebut. Jadi kalau saya tanya, apa sih cemilan yang enak? Cemilan Kiat, gitu ya. Kalau salah penamaannya mohon maaf ya. Oke. Mohon maaf ini agak bocor karena saya kebetulan lagi di luar ya, di saya memaksimalkan kondisi yang ada. Semoga tetap bisa didengar penjelasannya. Saya coba deketin aja ke mic-nya ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin nantinya dalam proses penjelasannya kalau misalnya cerita benar-benar tidak terdengar, mohon diingatkan aja via chat atau open mic juga boleh. Jadi mohon diingatkan kalau misalnya penjelasannya sudah jelas. Oke, kita lanjut ya, bahwa kenapa brand awareness itu nyambung dengan pembelian. Karena semakin banyak kuat brand awareness, maka semakin sering diingat oleh konsumen kita. Semakin sering diingat, maka semakin mudah juga dikenali. Kayak gitu. Kenapa kita lebih familiar, lebih merasa dekat dengan pasta gigi Pepsodent? Karena iklannya tuh berulang-ulang diputar di televisi. Ya, kita tidak bisa membantah itu ya. Kita agak asing dengan pasta gigi close up, pasta gigi enzim misalnya. Kita kan agak asing ya, karena kita nggak begitu kenal dengan pasta gigi tersebut. Kita lebih memilih Pepsodent karena apa? Karena brand awareness kuat. Mereknya itu diulang-ulangi dalam program televisi, program iklan televisi. Nah, jadi brand awareness semakin kuat, semakin sering diingat, semakin mudah dikenali, maka semakin tinggi potensi untuk dibeli. Jadi seperti apa sih jalurnya brand awareness ke penjualan itu seperti ini, dari brand awareness ke ingatan, setelah ingat dikenali, setelah dikenali baru dibeli, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah maka tugas kita adalah gimana caranya kita mengkomunikasikan usaha kita, bisnis kita ke konsumen agar bisnis kita menjadi brand pertama yang disebutkan oleh konsumen daripada brand-brand yang lain. Misal di sini ada yang jualan apa tadi? Akrilik. Kalau misalnya aku tanya, Mas, akrilik yang bagus apa? Oh, ada rak akriliknya. Kita sekarang tuh di sini akan belajar bagaimana kita menanamkan brand dalam pikiran konsumen agar menjadi top of mind. Maksudnya top of mind adalah menjadi nomor satu dalam pikiran. Jadi ketika ditanya akrilik, dia akan menjawab rak akrilik, bukan akrilik yang lain. Oke, seperti itu. Sejauh ini suaranya jelas ya, penjelasannya bisa dimengerti ya, Bapak Ibu semuanya. Jelas. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Saya senang sekali karena berasa diajak ngobrol. Oke, selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita punya PR gimana cara agar menjadi brand yang mudah dikenali dan sering diingat itu, maka kita harus memiliki brand awareness yang kuat. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara membangun brand awareness yang kuat? Membangun brand awareness yang kuat. Yang pertama yang ingin saya kasih penjelasan adalah bahwa brand awareness itu simpelnya adalah tampilan logo. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan usaha kita ke konsumen kita, minimalnya ada logonya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini misalnya ke pasar,
terus lihat ada tumpukan beras, nggak ada logonya, itu nggak ada brand awareness sama sekali. Kayak gitu. Tapi ketika beras itu dikasih logo misalnya beras sumo gitu ya, kita jadi tahu bahwa oh, itu tuh beras sumo, pasti harganya beda, pasti rasanya beda dan beda. Maka cara membangun brand awareness yang paling sederhana adalah membuat tampilan logo, membuat logo terhadap produk kita. Nah, namun kita tidak bisa hanya berhenti di situ. Kita perlu membuat aktivitas-aktivitas lain untuk menjelaskan produk kita. Jangan sampai orang cuma tahu logo tapi nggak tahu kita tuh jualan apa. Tapi mereka nggak tahu keunggulan kita tuh apa. Nah, makanya kalau zaman dulu brand awareness itu hanya bisa dilakukan dengan sangat baik oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan cara apa? Dengan tetap menampilkan logo, tapi logonya dipasang di misalnya di reklame di setiap sudut kota. Setelah itu dia punya misalnya dia punya tagline. Contoh misalnya logo Indomie. Logonya Indomie. Dipasang balihonya, reklamonya di setiap sudut kota. Ada foto orang lagi makan ini dan lain-lain. Lalu Indomie ini punya tagline kan, Indomie seleraku gitu. Diputar juga di radio. Diputar-putar tuh nadanya, kata-katanya Indomie seleraku. Setelah diputar di radio, dimuat juga di koran, membahas tentang pilihan rasa Indomie. Indomie cita rasa Nusantara. Setelah dimuat di koran, gak berhenti di situ, dia langsung juga bikin iklan di televisi. Nah, itu adalah proses brand awareness yang biasa dilakukan oleh brand-brand besar pada dulu zaman dulu saat belum adanya internet dan sosial media. Nah, tapi sekarang setelah ada sosial media, everyone can do brand awareness. Maksudnya adalah setelah ada munculnya internet gratis dan platform sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok. Sekarang tuh semua orang, tidak cuma perusahaan besar, bisa membuat brand awareness dengan cara pembuatan konten yang menarik. Dan malah sekarang yang terjadi itu brand awareness yang dilakukan dengan cara pembuatan konten itu malah lebih tinggi dampaknya, lebih terukur daripada kita asal memasang iklan di radio, reklam, iklan di koran ataupun iklan di TV. Seperti itu. Nah, karena di sini saya sempat dikasih tahu sama Kiki bahwa peserta yang hadir pada Zoom meeting kali ini adalah peserta dari usaha mikro, kalau misalnya. Jadi saya di sini akan membahas cara brand awareness dari pembuatan kontennya. Gimana caranya kita memanfaatkan internet dan sosial media untuk melakukan brand awareness. Salah satunya adalah dengan membuat konten yang menarik. Nah, muncul lagi pertanyaan, gimana sih cara bikin konten menarik untuk brand awareness? Gimana sih bikin konten menarik yang bisa bikin orang-orang itu ingat sama bisnis kita, sama brand kita? Oke. Akan saya analogikan bahwa membuat konten yang menarik itu seperti berburu. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah berburu, saya kurang tahu ya. Kayaknya zaman sekarang jarang ya orang berburu ya. Tapi saya coba analogikan bahwa membuat konten itu mirip banget dengan berburu. Maksudnya seperti apa? Dalam membuat konten menarik, tahap pertama yang harus dilakukan adalah kira-kira apa kalau misalnya kita berburu? Tentukan sasaran. Jadi sebelum kita ambil senjata nih, tentukan dulu sasarannya apa. Nah, jangan sampai kita salah. Senjatanya apa, sasarannya apa. Maksudnya adalah di sini, yang pertama harus dilakukan ketika kita akan membuat konten menarik adalah tentukan sasarannya dulu siapa. Dalam berburu, kita perlu tahu juga kita tuh mau nembak apa nih? Nembak pohon, nembak gajah, nembak rusa, nembak burung. Karena kalau mau nembak burung, senjatanya beda. Kalau nembak gajah, nggak bisa pakai katapel, gitu kan. Kalau mau berburu rusa, nggak bisa tuh pakai jarum bius, gitu kan. Istilahnya seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus menentukan sasarannya terlebih dahulu. Dalam pembuatan konten, kita pun perlu menentukan sasarannya dulu. Dalam konten disebutnya market persona. Market persona itu gimana caranya kita menentukan identitas pasar kita. Simpelnya, kita tentukan nih. Misal di sini ada bisnis tadi akrilik lagi atau cemilan. Cemilan ini pasarnya siapa sih? Laki-laki atau perempuan?
Usianya berapa? 0 sampai 5 tahun, 10 sampai 15, atau 24 sampai 50? Tentukan dulu dari gendernya, dari usianya. Lalu ini tuh pasar konsumen kita itu berada di mana domisilinya kebanyakan. Apakah cemilan ini bisa dikirim ke luar kota? Berarti domisili, secara domisili kita bisa menarget konsumen di luar area kita, se-Indonesia mungkin. Tentukan juga budaya seperti apa, lifestyle-nya, lalu di mana dia nongkrong dan lain-lain. Jadi pertama untuk membuat sebuah konten kita tentukan dulu market personanya. Kita tentukan dulu identitas atau karakteristik dari konsumen kita gitu ya. Jangan sampai kita salah mengidentifikasi konsumen kita seperti apa. Misalnya kita jualan baju bayi tapi kita targetin ke bapak-bapak. Ya ada aja yang nyangkut, tapi kan nggak akan sebanyak ketika kita nargetin ke ibu-ibu. Seperti itu. Jadi tahap pertama untuk membuat konten menarik untuk dengan tujuan brand awareness adalah tentukan dulu sasarannya. Kalau dalam konten tentukan market persona atau karakter dari konsumen kita. Setelah menentukan karakter konsumen kita atau market persona ini, kalau tadi ada berburu kan kita tentukan dulu sasaran yang mau nembak apa. Oh ternyata misalnya kita tuh mau menentukan bakal menembak burung. Nah, setelah menentukan bakal menembak burung, tahap selanjutnya adalah tentukan senjatanya. Gitu kan. Kalau cuma nembak burung, kita nggak usah bawa basoka. Pakai basoka ya kita sudah mahal gitu ya. Belum tentu juga kena, karena kan basokanya kegedean atau mungkin burungnya keburu kabur. Maka kalau saya mau sasarannya burung, maka senjatanya adalah cukup ketapel, murah, efisien, tepat sasaran. Gitu ya. Jadi setelah tentukan sasaran, selanjutnya adalah tentukan senjatanya. Oke. Setelah tadi kita menentukan eh, identitas atau karakter dari konsumen kita secara umur, jenis kelamin, tempat tinggal, level ekonomi, dan lain-lain, baru kita tentukan senjatanya. Kalau dalam konten, maka tentukan topik kontennya. Oke. Topik kontennya dulu nih yang kita tentuin. Jadi kita tentukan dari awal. Topik konten apa yang akan kita bahas. Apakah topiknya akan topik-topik dewasa, karena kita ternyata menjual topik dewasa. Apakah topiknya tentang parenting, karena kita akan menjual baju anak. Apakah kita akan buat konten humoris karena targetnya anak muda seperti itu. Jadi setelah menentukan targetnya, sasarannya, selanjutnya adalah kita tentukan topik kontennya, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi sebelum kita bikin ide gitu ya, bikin itu konten apa ya, yang lagi rame masak, yang lagi rame flexing, atau konten pamer, yang lagi rame konten apa ya, iseng-isengan, yang lagi rame konten sedekah misalnya. Ya, jangan dulu ke sana. Kita tentukan dulu pasar dari produk kita atau pembeli dari produk itu siapa, agar konten yang kita buat bisa mengenai tepat sasaran. Seperti itu. Nah, jadi yang tahap kedua adalah gimana caranya kita menentukan senjatanya atau kalau dalam konten menentukan topik konten. Nah, setelah itu apakah dengan dua cara tadi konten kita akan langsung memberikan efek brand awareness yang kuat? Ya, ternyata tidak tidak cukup sampai di poin dua ini aja. Ada poin ketiga. Poin ketiga adalah ulangi dan evaluasi. Karena seperti dalam berburu, Bapak Ibu, kalau kita baru pertama kali berburu burung, maka tembakan satu, tembakan kedua, tembakan ketiga pasti meleset. Seringkali atau berpotensi besar akan meleset. Gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus mengulangi tembakan-tembakan kita ketika dalam berburu. Nah, setelah kita rutin tuh melakukan tembakan-tembakan kepada burung dengan ketapel kita, bisa jadi baru tembakan ke 100, baru tembakan ke 80, atau baru tembakan ke 25, kita baru benar-benar akurat kena ke burung tersebut, ke sasaran tersebut. Nah, setelah kita tahu bahwa dengan pengulangan tembakan itu bisa mengenai sasaran yang tepat, maka selanjutnya ada evaluasi. Kita perlu menganalisa situasi sekitar. Kalau dalam aktivitas berburu, seringkali kan pemburu itu lihat kiri kanan dulu, lihat analisa dulu anginnya seperti apa. Ini pilihnya kalau terbang, jadi perlu dievaluasi. Terus pertama analisa ya.
Kedua, evaluasi. Jadi ketika ditembak itu, oh ternyata kalau burungnya jaraknya cuma semeter, saya nggak perlu narik karet ketapelnya, nggak perlu terlalu panjang gitu. Nah itu perlu dievaluasi. Setiap tembakan-tembakan kita tuh dievaluasi kayak gitu. Nah, dalam konten juga seperti itu. Bisa jadi konten yang pertama kali kita buat itu tidak akan langsung viral, tidak akan langsung ada penonton, tidak akan langsung banyak penontonnya. Karena apa? Karena dalam prosesnya seringkali kita tuh perlu penyesuaian. Maka diperlukan posting atau pembuatan konten itu yang berulang-ulang, yang konsisten. Nah, dalam konten juga kita perlu sering-sering menganalisa dan evaluasi konten mana sih yang melahirkan penonton terbanyak, itu dianalisa dan evaluasi. Lalu kita juga perlu analisa jam berapa sih biasanya konten bisa melahirkan penonton terbanyak, gitu kan. Sama ya, seperti berburu. Agar lebih akurat, maka kita harus mengevaluasi cara kita membuat konten dalam setiap konten yang kita post. Tujuannya adalah ulangi pembuatan konten kita itu terus diulangi secara konsisten agar apa? Agar tetap eksis. Ya, karena sekarang itu setiap hari itu bisa banyak, mungkin ratusan atau puluhan brand yang lahir, yang baru lahir, baru bikin Instagram, baru bikin konten, baru bikin toko shopping. Setiap harinya selalu ada puluhan sampai ratusan. Maka agar kita tidak tergerus oleh brand-brand baru tersebut, maka kita harus konsisten ulangi terus pembuatan kontennya agar tetap eksis. Brand awareness itu perlu banget pengulangan agar tetap eksis. Pepsodent tadi atau Lifebuoy itu brand besar. Orang udah nggak perlu diingetin kalau ke Indomaret beli sabun yang aman itu pasti beli Lifebuoy. Tapi coba Bapak Ibu lihat, Lifebuoy sekarang masih punya iklan, masih pasang iklan yang televisi. Kenapa? Karena dia sedang berusaha untuk tetap eksis. Puluhan sabun baru itu lahir setiap hari. Bisa jadi menggeser posisi Lifebuoy. Tapi usaha Lifebuoy untuk tetap eksis di benak konsumen adalah dengan terus beriklan. Sampai Lifebuoy pun punya akun sosmednya sendiri, bikin konten juga tuh perusahaan sebesar Lifebuoy kayak gitu. Jadi tujuan dari mengulang-ulangi pembuatan konten agar kita tetap eksis, agar brand kita akan lebih kuat teringat di konsumen. Yang kedua, kita harus evaluasi untuk apa? Agar bisa relevan. Relevan adalah gimana caranya kita bikin konten yang ngena banget ke penontonnya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita jualan baju bayi, kita bikin konten yang parenting. Nah, parenting itu biasanya ibu itu punya kesusahan apa sih dalam memilih baju anak? Gitu. Oh ternyata yang kita tahu bahwa ketika ibu itu memilih baju anak itu seringkali yang dipertimbangkan adalah bahan, apakah gerah atau enggak. Nah, dibikin kontennya tentang cara memilih bahan baju anak yang anti gerah misalnya gitu. Itu harus dievaluasi Bu. Kita Bapak Ibu, kita harus evaluasi konten yang kita buat agar bisa benar-benar apa ya? Mudah dimengerti dan bisa terasa langsung oleh konsumen. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau sering suka scroll Instagram, sering kali ketemu konten yang ini gue banget, konten yang ini kok mewakili pesan saya, kok saya juga kayak gitu. Nah, ini tuh contoh konten yang relevan. Konten yang relevan itu tanpa dijelaskan, dia tuh tiba-tiba seakan-akan berkomunikasi pada hati kita sendiri gitu ya. Jadi seakan-akan, ini kok gue banget ya, tapi ini kok aku merasakan hal yang sama. Nah, untuk menciptakan konten yang relevan adalah baik lagi evaluasi, selalu evaluasi, kita cek, bikin konten, analisa, oh ternyata ini kurang enak, bikin konten lagi, analisa, evaluasi lagi, tanya ke orang, ini bagusnya, ini menurut kamu gimana, nyampe nggak pesannya, jadi terus ulangi evaluasi, jangan sampai kita bikin konten ini ulangi tanpa kita analisa dan evaluasi, seperti itu. Jadi ulangi dan evaluasi itu proses yang sangat penting agar brand kita tetap eksis dalam pikiran konsumen gitu. Dan evaluasi itu agar brand kita cepat nyampe ke pikiran konsumen, tertanam langsung di benak. Seperti kalau misalnya kita kan Bapak Ibu kalau lihat iklan apa ya, iklan Indomie itu kan, iklan Indomie kan sering kali itu tuh kayak ibu buat anaknya gitu kan ya, atau
si iklannya itu kalau suka ngeliatin suasana rumah yang lagi hujan, suasana rumah yang lagi misalnya nggak lapar sih tapi pengen gitu kan. Nah itu tuh konten yang mengangkat relevansi kepada konsumennya. Karena Indomie benar-benar melakukan evaluasi, melihat menganalisa pasar kita tuh kelakuannya gimana sih, konsumen Indomie itu makan Indominya pas kapan sih. Nah itu dianalisa sampai akhirnya lahirlah istilah kalau hujan gambar Indomie cocok. Nah itu bukan bukan kalau Bapak Ibu tahu itu tuh bukan tanpa sengaja ya, tiba-tiba muncul istilah hujan lapar cocok nih Indomie dicabain gitu ya. Itu bukan bukan tanpa alasan muncul, itu dilakukan oleh tim marketing dari Indomie itu sendiri. Itu ada timnya, pasukan khusus yang memang menganalisa perilaku orang-orang makan Indomie itu pas kapan, lalu dibuat iklannya, diperkuat sama brand itu sendiri bahwa Indomie itu cocok saat hujan. Kayak gitu. Nah itulah proses brand awareness yang berjalan dengan baik. Selanjutnya, beberapa tips untuk menjaga eksistensi ya, bahwa kita itu agar tetap eksis di tengah konsumen, maka kita harus aktif membuat konten. Dan jangan lupa untuk rutin berinteraksi. Ini sosial media, namanya juga sosial media. Ada kata sosial di dalam yang namanya sosial, harus berinteraksi. Jadi dalam pembuatan konten, kita perlu membuat konten yang bisa memancing interaksi. Contoh konten yang memancing interaksi adalah berikan pertanyaan. Ibu suka anak cowok atau anak laki ya? Komen di kolom komentar ya. Itu memancing interaksi. Gitu. Jadi cara agar konten kita bisa tetap eksis selain harus aktif juga harus membangun interaksi dengan hubungan antara brand dengan konsumen itu terbangun dengan baik. Seperti itu. Contoh, Aqua. Aqua tuh udah perusahaan besar, ya udah aja fokus jualan air. Tapi yang kita lihat di sini, Aqua itu kan banyak program-program yang sifatnya sosial, kan? Di apa sih misalnya di pedalaman membangun jembatan, terus misalnya air bersih untuk pelosok, itu kan sebenarnya ngapain aku melakukan itu, buang-buang uang, menolong orang-orang yang ada di pelosok misalnya. Padahal itu tuh bentuk dari interaksi Aqua yang menunjukkan bahwa mereka tuh sepeduli itu ke orang-orang ke masyarakat Indonesia. Jadi brand pun penting untuk membangun interaksi dalam sosial media. Seperti itu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu harus selalu update dengan topik terkini. Sekarang lagi musim apa nih? Topik apa nih yang lagi viral nih? Misalnya apa ya? Yang kalau di kalangan saya sih, misalnya Marcel jadi cawalkot Tangerang Selatan. Nah itu langsung angkat jadiin konten. Misalnya nih, ibu sebagai penjual baju anak. Terus tahu nih lagi viral Marcel, seorang kayak pelawak, nyalonin jual. Katakan sedang ramai tuh, banyak yang hujat, banyak yang dukung. Kita bikin konten aja. Ibu-ibu, saya dibikin video nih. Ibu katanya Marcel seorang pelawak mau jadi calon wali kota Tangerang ya, kira-kira kebijakan apa ya yang bakal menguntungkan ibu-ibu seperti kita misalnya. Kira-kira kalau Marcel jadi wali kota kayaknya bakal ada make up gratis, misalnya subsidi pembelian skincare ditanggung BPJS kayak gitu. Jadi tetap harus update dengan topik terkini dan sangkut pautan itu dengan konten yang kita buat. Selanjutnya adalah relevansi. Nah, bagaimana cara agar konten kita relevan? Konten kita bisa mewakili suara hati si konsumen. Adalah kita harus membuat sesuatu itu berkaitan dengan segala aspek yang ada pada konsumen. Jadi kita harus menggali kebutuhan konsumen yang sebenarnya. Gitu ya. Banyak misalnya konsumen itu bisa jadi beli cemilannya Bu Rosmawati bukan karena enak, tapi karena misalnya bungkusnya benar-benar catching banget kayak gitu. Enak sih enak, tapi yang mungkin beri orang tertarik itu ternyata bungkusnya. Atau selama ini Bu Rosmawati menerima orderan cemilan dalam partai banyak. Bisa jadi bukan karena orang itu suka sama cemilan Bu Rosmawati, suka sama rasanya misalnya ya, tapi suka karena kalau order sama Bu Rosmawati itu bisa partai besar tidak diambil, tidak dilayani gitu. Nggak bisa jadi kebutuhan konsumen itu di partai besarnya. Bisa jadi kebutuhan konsumen itu pada rasanya, pada packagingnya, atau pada statusnya. Kayak tadi ya, produk HP premium, produk HP-nya orang-orang kaya, itu
status orang-orang itu iPhone. Jadi bisa jadi orang tuh beli iPhone itu bukan karena kameranya, bukan karena baterainya, bukan karena apa, tapi lebih ke pengen memberikan status pada diri bahwa nih gua nih pakai iPhone. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang kedua, berikan solusi yang sesuai dengan misi. Jadi jangan lupa untuk membuat konten itu selalu berikan solusi-solusi yang memang sangat dekat dengan masalah konsumen. Tuh. Kalau misalnya tadi butuhnya baju anak, ya kita perlu tawarkan solusi-solusi seperti pembuatan konten tips and trick untuk mencari baju anak atau eh, info edukasi misalnya bahwa baju anak itu nggak bisa sembarang bahannya harus ada misalnya harus ada BPOM, kainnya harus tersertifikasi dan itu sifatnya edukasi. Jadi kita perlu memberikan solusi untuk masalah utama yang dihadapi oleh konsumen. Dan yang terakhir, konten itu harus empati, harus bisa merasakan sesuatu itu dari sudut pandang konsumen. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nih eh, biasanya kita tuh butuh cemilan pas kapan sih? Oh, ternyata pas nonton misalnya. Ya udah, berarti kita bikin konten seakan-akan bahwa kalau nonton tanpa cemilan tuh aduh kering banget gitu. Tiba-tiba gabut gitu ya, atau gaji buta atau istilahnya apa ya? Gak ada kegiatan aja gitu, nonton tapi tangan diem, tapi mulut diem. Aduh kurang banget deh, kayaknya harus ada cemilan. Nah, konten bisa dibuat seperti itu. Jadi kita membuat konten dengan cara berempati, dengan cara mengambil sudut pandang konsumen. Gitu. Konsumen itu biasanya butuh produk itu tuh pas apa sih? Konsumen tuh biasanya punya masalah apa sih sampai harus beli produk kita? Nah, itu dijadikan konten. Seperti itu. Untuk tips-tips membuat konten yang menarik untuk sampai sini penjelasannya bisa diterima dengan baik, Pak Ibu. Diterima dengan baik, Pak. Oke. Keren, Nah, Pak. selanjutnya, Keren. terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya ada tadi udah nih kita ngobrolin tentang cara membuat konten yang menarik untuk brand awareness atau kesadaran brand. Nah, mungkin selanjutnya ini agak teoritis ya, mengenai posisi brand awareness itu di mana sih dalam bisnis. Karena kita harus tahu juga brand awareness ini dalam bisnis itu posisinya di mana dalam marketing kita. Saya akan penjelasan seperti ini. Nah, ada yang namanya marketing funnel atau corong pemasaran. Yang atas itu top ya, yang tengah itu middle, yang bawah itu bottom. Semua bisnis corong pemasarannya pasti kayak gini. Semua bisnis mau cemilan, mau akrilik, mau bagi, mau apapun itu, Pepsodent, iPhone, semua seperti ini. Corong pemasarannya pasti seperti ini, top, middle, dan bottom. Nah, maksudnya pas top, middle, dan bottom itu, top, middle, bottom itu adalah nah ini, awareness, consideration, dan conversion. Itu istilah bahasa Inggrisnya itu. Top, middle, dan bottom. Top itu tempat kita tadi mengkomunikasikan brand kita, gitu ya, bahwa cemilan kita manis, cemilan kita asin, cemilan kita gurih, enak, dan bottom itu adalah tempat orang-orang membeli. Oke, saya coba jelasin lebih simpel. Dalam corong marketing, Bapak Ibu, bahwa sudah pasti bagian bawah itu akan lebih kecil daripada bagian atas. Ya, di sini kan bottom, middle lebih besar, top lebih besar. Nah, orang-orang itu sebelum nah, awareness itu kan tadi ya, kesadaran merek, dia harus yang penting tahu dulu mengenai produk kita. Atau lebih simpelnya gini, saya coba istilahkan langsung ke teori selanjutnya adalah seperti ini. Nah, tapi tadi kita sepakati dulu ya bahwa brand awareness dalam marketing plan, dalam corong pemasaran itu ada di atas, paling atas banget. Brand awareness itu paling atas. Jadi kita ngobrolin tentang Pepsodent tanpa menjelaskan yang lain, itu ada di prosesnya, ada proses yang paling atas dalam marketing. Nah, untuk kerjanya seperti ini, maka awareness itu tujuannya adalah orang-orang yang belum tahu dan belum mau, belum tahu sama belum mau. Maka brand awareness tadi kita targetkan ke orang-orang yang belum tahu produk kita, dan pasti belum mau dengan uang, dia belum tahu gimana dia mau sama produk kita. Begitu. Jadi brand awareness itu tahapnya di atas itu. Nah, sedangkan consideration ini targetnya adalah untuk pasar yang udah tahu sih tapi belum mau. Dia udah tahu nih cemilan Bu Rosmawati,
tapi belum mau beli. Maka kontennya harus konten yang bikin orang mau pengen banget beli. Gitu. Yang paling bawah, conversion itu untuk pembelian. Orang pengen beli seperti apa. Conversion itu marketingnya untuk orang yang udah tahu dan udah mau. Gitu. Dia udah tahu soal produknya dan udah mau. Berarti selanjutnya adalah ya kita arahkan mereka untuk bertransaksi di mana, di WA, di mana, di Shopee. Oke, check out ke Shopee kayak gitu. Nah itu kita perlu tahu dulu secara teori brand awareness itu di mana. Ternyata brand awareness itu adalah di lorong pemasaran yang paling atas, yang tujuannya atau target pasarnya adalah orang yang belum tahu dan belum mau. Jadi kalau ibu mau bikin konten brand awareness, jangan langsung ini baju saya premium harga murah. Gak bisa, Bu. Dia kaget. Apaan nih tiba-tiba nawarin baju? Nah, jadi konten brand awareness itu tujuannya untuk bikin orang yang nggak tahu jadi tahu. Itu dulu aja. Contoh, misalnya saya jualan baju bayi. Kalau Bunda sering nggak sih ngerasa anak Bunda tuh tiba-tiba gatel, tiba-tiba keringetan, terus tiba-tiba dia nggak nyaman, nangis gitu. Bisa jadi itu karena bajunya, bahannya bikin gerah, Pak Bun. Hati-hati loh Bun, kalau Bunda mau pilih baju anak. Nah, kalau Sleepkan lah brand kita. Kalau kalau Bunda ragu dengan brand baju anak yang ya apa sih menyebar yang tersebar di pasaran ala kadarnya, kita apa sih baju Onion misalnya, brand Onion menyediakan baju anak yang anti gerah. Nah, bikin orang pengen tahu dulu, maksudnya Onion apa nih? Kok tiba-tiba tahu masalah saya kan ini anak nangis terus nih gara-gara kegerahan. Tiba-tiba ada masuk nih Onion, katanya bisa mengatasi kegerahan anak saya. Nah, gitu. Jadi awareness itu kontennya tadi, selain memang kita udah menentukan sasarannya, menentukan juga senjatanya tadi ya, seperti apa, topiknya seperti apa. Lalu kita harus mengulang-ulangi terus tentang konten tersebut dan evaluasi. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu dulu posisi awareness itu di mana. Awareness itu adalah tujuannya agar orang tahu dulu. Jangan langsung, kita mau bikin brand, bikin konten brand awareness langsung pengen ada penjualan. Mustahil. Karena orang itu belum tahu sama brand Bapak Ibu sekalian. Jadi target konten brand awareness adalah untuk tahu, bukan untuk mau. Untuk tahu. Bikin orang penasaran. Ibu-ibu, ibu-ibu sering dapat cemilan yang rasanya apa? Coba deh cek cemilan punya kita. Nah, apaan? Kok tidak tahu? Saya tidak suka dapat cemilan yang rasanya aneh gitu misalnya. Jadi brand awareness itu tujuannya adalah bikin orang tahu dulu. Jangan langsung bikin orang langsung minum karena dia pasti kaget. Seperti itu mungkin untuk pemaparan konten brand awareness atau membangun brand awareness. Silakan ada pertanyaan. Ini ada sesi pertanyaannya atau enggak ya? Silakan moderator mungkin bisa. Oke, baik Pak Handra Agniawan. Ya. Siap Pak. Oke. Terima kasih Pak untuk sesi paparan materinya, sangat-sangat luar biasa bagi kita semua. Semoga dapat dipahami dan dapat manfaatkan ya Bapak Ibu untuk paparan materi dari Bapak Handra Agniawan. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Pak. Mungkin di Boleh. sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh di raise hand. Nanti kita silakan Bapak Ibu. Oke, ada dari Ibu Rosmawati ya. Untuk pertanyaan yang pertama, boleh dinyalakan Ibu mic-nya. Saya ya Pak, Rosmawati ya. Baik, silakan Ibu disampaikan untuk pertanyaannya. Ya, coach ya saya bilang, Pak, kalau tadi Bapak bilang biar orang supaya tahu konten kita menarik nih, tapi tetap jarang orang untuk melihat karena tetap punya kita kan UMKM baru ya Pak. Hal apa lagi yang harus kita tingkatkan selain yang tadi kita tahu kebutuhan gali apa istilahnya membuat orang tuh supaya tahu produk kita dulu gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih.
seperti yang saya terima kasih Ibu Rosmawati atas pertanyaannya bagus banget. Intinya kan berarti yang saya tangkap adalah intinya apa yang perlu kita lakukan ketika kita bikin konten untuk brand baru agar bisa punya banyak penonton gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak caranya Bu, untuk kita bisa dapatkan meskipun kita brand. Ada berbayar ada tidak Bu. Kalau yang berbayar kita bisa pakai iklan. Pakai iklan itu Bu, konten hari pertama pengen dapat 1 juta views asal ada budget iklannya itu bisa langsung. Hari kedua 2 juta itu bisa asal ada budget iklannya. Itu misalnya kalau pakai iklan. Tapi kalau misalnya pengen secara natural mau memang ada harga yang harus dibayar yaitu ulangi dan ulangi, pelajari pelajari dan pelajari itu. Jadi mau tidak mau kita harus mau meriset minimalnya sebelum kita bikin konten, sebelum kita mengeluarkan ide-ide yang ada di kepala kita, karena kan ide di kepala kita nggak bisa memastikan ide ini akan punya penonton banyak atau enggak. Sebelum kita punya ide sendiri, mengeksekusi ide sendiri, maka yang perlu kita lakukan adalah riset. Kalau Ibu Rasmi riset di Instagram dan Facebook, ketika nemu konten yang menarik dan viewersnya banyak, minimalnya tiru langsung plak ketiplak aja dulu seperti itu, minimal seperti itu. Nanti bisa terbentuk sendiri penontonnya gitu. Jadi sebelum kita mengeksekusi ide kita, minimalnya kita riset dulu di sosial media konten mana, cari nih minimal 10 kayak atau 20 kayak, tandain di save atau dikirim ke DM gitu ya, tandain atau di save linknya 10 konten yang memiliki viewers yang banyak dan kontennya itu cocok dengan audiens brand kita gitu. Setelah dapat seperti itu, nah itu kan sudah sebenarnya minimalnya tinggal itu ditiru aja ya. Cuman kalau misalnya pengen lebih kreatif, boleh banget modifikasi lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya misalnya bingung lah menentukan audiensi udah, cuman kalau misalnya bikin topik ini bingung, ya udah riset. Setelah riset minimalnya ditiru plak dulu aja. Untuk apa? Kenapa Kang Andra meniru plak? Jadi meniru plak itu bukan hal yang buruk ya, Bapak Ibu. Saya tegaskan lagi, meniru konten yang plak itu bukan hal yang buruk mutlak. Tapi untuk tujuan kita membiasakan diri membuat konten itu sangat bagus. Gitu. Yang penting kita terbiasa dulu. Oh, bikin konten tuh harus mulai dari A, B, C, D, gitu. Oh, ternyata harus bikin script dulu. Oh, ternyata harus bentukan tempat, bentukan model, bentukan dialognya, kasih diedit, kasih musik. Oh, kayak gini. Yang penting kita terbiasa. Sudah terbiasa, nanti ide bakal muncul sendiri. Nah, yang penting kalau sudah terbiasa bisa diulang. Seperti itu kalau harus. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Andra, Ibu Rosmawati. Semoga merasa terjawab ya dari pertanyaan sampai ke jawabannya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, selanjutnya itu dari Ibu Dewi DZ Fashion. Ibu Dewi, silahkan untuk di-unmute. Selamat malam, Pak. Malam, Ibu. Ini Pak, kan saat ini yang saya bangun itu adalah brand untuk pakaian jadi dengan berkain dasar kain wastra. Nah, kita boleh dong kan planning ke depannya untuk mengembangkan usaha kita. Seandainya nih, saya eh, memperluas usaha saya, tapi di bidang yang jauh berbeda. Contoh saat ini kan saya di bidang fashion. Tiba-tiba saya buka misalkan di bidang kuliner. Itu kan udah jauh tuh. Kalau misalkan saya pengen membangun brand awareness ini, apakah ketika saya membangun eh, apa namanya produk baru dalam bentuk kuliner, bisa nggak sih saya menyambungkan kembali dengan eh, si produk fashion ini? Karena kan rumah awalnya ini di fashion ini nih, yang kuliner kan itu cuman eh, mengembangkan bisnisnya aja gitu loh Pak. Atau apakah dia harus memang berdiri sendiri di luar si bayang-bayang eh, brand awal atau produk awal ini? Karena anggaplah kan kalau misalkan saya udah berani buka sesuatu yang baru, artinya yang ini udah jalan dan udah dikenal nih. Nah, apakah dia harus
selalu menyatu dengan si rumah awalnya atau memang harus dipisah sama sekali gitu Pak. Mungkin itu dulu dari saya. Makasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Oke, berarti yang saya tangkap adalah apakah ketika kita membuat brand baru, apakah perlu berdiri sendiri atau bisa dilanjut dari brand sebelumnya. Nah, jawabannya adalah bisa dua, Bu. Yang pertama, oh bisa kok dilanjut, tapi syaratnya ternyata kalau pengen dilanjut itu minimal karakter konsumennya itu sama. Contoh, ibu punya daster, misalnya daster Bunda Dewi, terus bikin brand kedua baju anak Bunda Dewi, itu bisa. Karena daster sama baju anak itu pasarnya masih ibu-ibu, masih ibu yang punya keluarga dan lain-lain. Jadi selama pasarnya masih sama, identik gitu ya, maka brand itu tetap bisa dilanjutkan dan itu bisa saling mendukung lah si brand awareness-nya. Yang ini berdiri sendiri sebagai brand duster, yang ini berdiri sendiri berdiri juga tetap berdiri sama-sama sebagai brand anak. Gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya dari fashion ke kuliner, ini kemungkinan akan memberikan kebingungan gitu. Brand awareness itu nggak bisa dibarengin gitu, jadi harus berdiri sendiri kayak gitu. Kalau memang kita pengen yang branding itu adalah produknya. Misal kalau Bu Dewi punya brand fashion, kalau brand kuliner itu harus berkisah sendiri. Brand kuliner harus nama lain lagi daripada nama brand yang fashion ini gitu. Tapi untuk kasus lain ada juga figur bisnisnya beda, brand awareness-nya bisa saling mempengaruhi, dibangun bersama. Tapi syaratnya yang dibangun itu adalah personal branding. Personal branding maksudnya adalah kan sekarang ada ya artis secara personal udah kuat, misalnya apa ya, siapa ya, Ayu Ting Ting lah misalnya, namanya Ayu Ting Ting. Tapi Ayu Ting Ting punya, Raffi Ahmad deh, Raffi Ahmad. Secara nama kan Raffi Ahmad namanya udah besar, tapi Raffi Ahmad punya Rans Football, punya klub sepak bola, punya Rans YouTube, Rans Music. Nah, itu kenapa tetap bisa brand awareness-nya berbarengan terbangun? Karena yang dibangun adalah Raffi Ahmadnya. Gitu. Kalau Bu Dewi pengen tetap membangun brand awareness tadi fashion, seperti kuliner, pengen sering mendukung berbagai pesan, yang perlu branding adalah Ibu Dewi sendiri. Gitu. Misalnya fashion by Bunda Dewi, misalnya seblak by Bunda Dewi, kayak gitu. Jadi kalau berbalik itu harus orangnya nih. Jadi tetap brand proses itu terus terbangun dalam satu brand, tidak bisa dalam dua brand, kayak gitu. Oh, kalau ini Pak, kan selama ini yang saya naikkan itu di Z-nya. Brand saya selalu ada di Z-nya gitu kan. Bukan saya yang naik, bukan, tapi memang lebih namanya itu dan produknya. Kadang orang sendiri nggak kenal tuh ownernya siapa, orangnya bagaimana. Yang tahu mereka cuma oh DZ gitu doang gitu loh. Nah, jadi berarti karena DZ-nya ini udah bisa naik, bisa dong misalkan saya pakai misalkan tadi seblak by Z Food gitu. Jadi di setiap produk yang akan saya keluarkan meskipun itu berbeda-beda apa namanya berbeda-beda apa namanya bukan satu produk yang sama, berarti bisa dong misalkan si dijatnya ini yang saya naikin dulu gitu. Oh betul. Jadi tapi syaratnya adalah DZ ini harus bisa mewakilkan berbagai macam produk tadi. Kalau misalnya, nah ini contoh kasusnya adalah di Unilever. Ya, Unilever itu punya apa ya? Ya, Punya Lifebuoy, punya benar-benar. Dove. Unilever itu bisa, Bu. Nah, cuman balik lagi nanti itu DZ itu pasti ujung-ujungnya akan tenggelam sendiri karena lebih muncul sebelah, lebih muncul visi, lebih muncul apa gitu. Jadi contoh kasus ini memang seperti contoh kasus Unilever. Nah, cuman yang menjadi syarat agar semua brand yang keluar dari DZ ini
terbangun dengan baik, maka tetap Unilever pun dia bikin nama-nama yang lain di sabun-sabun yang dia mereka punya. Tetap brand force-nya mereka bangun sendiri. Tapi secara mengerucut bahwa kita tahu bahwa Unilever adalah produsen sabun terkemuka di dunia, produsen kimia terbesar di dunia. Nah, nanti tujuannya adalah gimana caranya DZ ini dikenal sebagai apa ya misalnya UMKM dengan segala bisa, ya bisa jadi kayak gitu nantinya gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya fashion ini harus punya nama sendiri, sebelum ini harus punya nama sendiri kayak gitu. Nanti sambil pakai embel-embel by DZ dibuat oleh DZ. Oh, ya. Sip, 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 sip. Makasih banyak loh Pak penjelasannya. Keren, keren abis Pak. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Akan sesi tanya jawab ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Untuk link absen saya masih di proses lagi ya Bapak Ibu, karena tadi ada trouble sedikit. Kenapa nanti di-share di sini atau di grup juga nanti akan saya share. Oke, dari Ibu Rika ya sudah raise selanjutnya. Ibu Rika boleh dinyalakan mic-nya. Ya, Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rika dari Bandung ya, Coach, Pak. Saya produknya bawang goreng nih. Saya mau menanyakan untuk membuat konten. Tadi kan dibahas untuk menentukan topik konten. Nah, untuk topik konten itu kan ada yang untuk misalkan untuk topik dewasa, parenting, atau yang lainnya gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah di setiap konten itu kita harus, misalkan 1 bulan itu 4 minggu. Dari minggu pertama, misalkan kita bikinnya tentang parenting dulu, terus nanti minggu kedua apa gitu, Pak. Atau misalkan harus konsisten di parenting aja gitu. Seperti itu, Pak. Mungkin lebih jelasnya, apakah setiap minggu itu kita harus mempunyai tujuan konten yang berbeda atau emang harus konsisten di satu aja gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih pertanyaan Bu Rika. Berarti yang saya tangkap di sini pertanyaannya adalah mana yang ideal ya? Apakah Iya. konsisten dalam satu topik atau kita bergantian topik? Nah, dalam ilmu pembuatan konten itu ada apa ya? Bisa dibilang ada formulanya. Pertama, mau nggak mau topik yang kita pilih adalah pilih topik yang paling mudah kita buat. Gitu. Harus dimulai dari apa yang paling mudah kita buat. Biar apa? Itu akan membantu nanti kita berikan membangun konsistensi atau membangun rutinitas membuat konten. Itu aja dulu. Jadi pilih topik yang paling mudah. Setelah pilih topik yang paling mudah, maka saran saya Ibu Rika konsisten dengan topik tersebut. Misalnya, oh ternyata paling mudah tuh sharing tips and trick jadi ibu sebagai orang tua atau parenting misalnya. Itu buat terus konsisten. Minimalnya itu dibuat dalam jangka waktu 2 bulan. Setelah 2 bulan, maka mereka boleh menilai apakah konten yang dibuat ini yang sudah konsisten ini tentang parenting ini memberikan dampak penonton yang signifikan bagus atau enggak. Kalau enggak, baru ganti ke topik yang lain. Jadi pergantian topik itu tidak dilarang, tapi tadi kunci utamanya kita harus rutin, harus konsisten bikin konten, Bu. Khawatir ya ketika Bu Rika berganti-ganti konten itu kan memakan banyak waktu, tenaga, pikiran. Seringkali seperti itu. Saya punya klien, dia jualan bantal custom, bantal yang bisa di printing. Itu dia fokus dia bikin konten yang konsisten, konten itu tentang drama-drama penjual dan pembeli gitu ya. Kayak ibu mau beli dong, beli apa, beli bantal berapa harganya, 100.000, ini uangnya 97.000, bu ini uangnya cuma 3.000,
kata Pak Ustadz juga harus bisa menerima kekurangan, misalnya. Jadi kayak jokes gitu. Jadi karena konsisten Bu dilakukan selama sebulan itu viewersnya bisa merangkak naik secara signifikan dari sejuta selama konsisten. Baik lagi kuncinya di konsisten dulu. Kalau ibu mampu bikin konten yang berganti-ganti topik, ya silakan. Tapi gitu feeling saya, pengalaman saya itu selalu membuang tenaga yang cukup banyak. Jadi mendingan konsisten dalam satu topik, di testing atau di uji coba secara global, sebulan dievaluasi, ternyata kurang menarik nih, baru ganti topik yang lain. Kayak gitu jadi Kak. Ya, terima kasih ya Pak. Mudahan memang intinya konsisten yang susah. Betul, konsistennya mereka selalu itu Tapi jadi kalau penyakit. konten itu misalkan dari konten kita bikin konten terus diselingi konten produk itu boleh apa misalkan harus konten yang sesuai dulu seperti pertama yang misalkan parenting dulu gitu. Jadi nggak boleh sama produk atau boleh gitu Pak? Jawabannya boleh, boleh. Boleh. Sedikit-sedikit sempil-sempilin produk. Tapi sedikit-sedikit Siap, Pak. bahas juga. Terima kasih Pak, ilmunya sangat bermanfaat untuk saya yang baru merintis. Ya, sama-sama Bu Rika, alhamdulillah gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Rika ya sudah bertanya. Semoga merasa terjawab juga dari jawaban Pak Andra. Ya, Pak. Mungkin selanjutnya ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu. Ibu Rika mau bertanya lagi kah? Pak Ihsan lagi nih. Ya sudah ya. Sambil menunggu boleh diisi juga ya Bapak Ibu untuk link absensinya. Sudah saya share di kolom chat juga. Semoga link yang ini masih bisa ya Bu. Nah, izin Pak. Sepertinya sudah semua ya untuk sesi tanya jawabnya. Tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Oke, dan absensi siap Ibu. Terima kasih sudah mengisi link absen. Yang belum boleh. Pak Andra, apa ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak? Mungkin closing statement aja mungkin ya. Oh, boleh siapa? Mungkin saya terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyimak paparan mengenai clinical study. Semoga bisa bermanfaat dan bisa banyak mengambil hikmah untuk kebaikan gitu ya, ilmu dari yang saya share. Kesimpulannya adalah dalam tahap brand awareness ini, kita tadi saya sudah jelaskan bahwa brand awareness ini berada pada tahap awal ketika brand itu baru muncul. Maka yang perlu kita fokuskan adalah gimana caranya kita membuat orang itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan yang salah satunya gimana caranya biar orang itu yang tadinya nggak tahu tentang brand kita menjadi tahu adalah dengan cara membuat konten. Tadi saya jelaskan juga bahwa dalam pembuatan konten yang menarik agar bisa memberikan dampak yang baik untuk brand. Yang pertama adalah kita harus mulai dengan menentukan sasaran dulu. Setelah menentukan sasaran, kita tentukan identifikasi dulu bahwa pasar kita tuh usianya, jenis kelaminnya, level ekonominya, hobinya, dan statusnya dan lain-lain. Setelah menentukan targetnya secara jelas, maka selanjutnya adalah kita tentukan senjatanya. Kita tentukan topik kontennya, gimana caranya agar topik yang kita konten yang kita bikin itu topiknya bisa nyambung dengan kehidupan calon konsumen kita. Gitu. Setelah kita menentukan topik apa yang akan kita buat, maka tahap ketiga yang menjadi kunci keberhasilan membuat konten yang menarik adalah konsistensi. Terusnya di sini gimana caranya kita akan tetap eksis dan konten kita bisa relevan, bisa cepat nyampe kepada konsumen. Tadi kalau saya tulis di ketiga itu adalah ulangi dan evaluasi. Ulangi terus membuat konten dan jangan lupa evaluasi, jangan lupa ukur keberhasilan, jangan lupa lihat sekitar, analisa ada topik apa yang ramai dan lain-lain. Itu tetap yang jadi kunci keberhasilannya adalah di
terus mengulangi dan terus mengevaluasi. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya yang sudah dialokasikan di malam hari ini. Bapak Ibu yang sudah berada ini, terima kasih sudah bermanfaat. Dan sampai jumpa di saat Bapak Ibu bisnisnya sudah sukses. Baik, terima kasih Bapak Hendra Kurniawan. Sangat-sangat luar biasa untuk pertemuan kita di minggu ketiga kali ini ya. Semoga banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari paparan materi dari Pak Hendra Kurniawan tadi. Dan gitu mungkin saya cukupkan untuk minggu ketiga ini ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir lagi Bapak Ibu ya bagi yang belum ya. Kalau begitu akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya Ibu, terima kasih kembali. Bagi yang sudah mengisi link absensi boleh staf dari room ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Andra.